Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan memaksimalkan waktu secara efektif agar dapat mencapai tujuan dengan lebih produktif dan efisien. Dengan manajemen waktu yang baik, kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan lebih baik, serta memiliki waktu luang yang cukup. Menurut para ahli, manajemen waktu merupakan proses pengendalian terhadap waktu yang digunakan dalam melakukan aktivitas tertentu. Hal ini mencakup perencanaan kegiatan, penentuan target, serta pengaturan jadwal agar aktivitas berjalan lebih terstruktur dan efisien. Manajemen waktu juga berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Dengan mengatur waktu secara baik, seseorang dapat mengurangi stres karena pekerjaan tidak menumpuk dan dapat diselesaikan secara bertahap. Selain itu, manajemen waktu membantu seseorang menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kebiasaan mengatur waktu sejak dini dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam belajar maupun bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, manajemen waktu sangat penting karena waktu merupakan sumber daya yang tidak bisa diulang. Oleh karena itu, penggunaan waktu harus bijak. Yang kedua, cara manajemen waktu dengan efisien. Manajemen waktu dengan efisien bisa dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Tujuan membantu menentukan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu sehingga waktu tidak terbuang. Target harian atau mingguan juga membantu pekerjaan lebih terarah. Selanjutnya, buat jadwal dan tentukan prioritas tugas. Jadwal membantu kegiatan lebih teratur, sedangkan menentukan prioritas membuat tugas penting bisa diselesaikan lebih cepat. Cara ini membantu pekerjaan selesai tepat waktu. Menggunakan teknik seperti Pomodoro juga membantu efisiensi waktu. Teknik ini dilakukan dengan bekerja fokus sekitar 25 menit, lalu istirahat sebentar. Cara ini membantu menjaga konsentrasi dan membuat tugas terasa lebih ringan. Efisiensi waktu juga bisa ditingkatkan dengan mengurangi distraksi dan menghindari multitasking. Terlalu banyak gangguan seperti media sosial atau notifikasi HP dapat membuat pekerjaan lebih lama selesai. Selain itu, multitasking terbukti bisa menurunkan produktivitas dan meningkatkan kesalahan sehingga lebih baik fokus pada suatu tugas sampai selesai. Terakhir, penting untuk rutin mengevaluasi penggunaan waktu dan tetap memberi waktu istirahat. Evaluasi membantu mengetahui cara mana yang sudah efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Istirahat juga penting agar pikiran tetap segar sehingga produktivitas dapat terjaga dalam jangka panjang. 3. Dampak negatif tidak mengatur waktu. Tidak mengatur waktu dengan baik dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang manajemen waktunya buruk cenderung mengalami tekanan lebih tinggi, terutama saat menghadapi deadline, tugas, atau pekerjaan. Kondisi ini bisa memicu rasa panik, motivasi menurun, bahkan berisiko mengalami kelelahan mental atau burnout. Selain itu, kebiasaan menunda pekerjaan membuat seseorang merasa terburu-buru sehingga kualitas hasil kerja atau belajar menurun. Tidak mengatur waktu dengan baik dapat menurunkan produktivitas. Seseorang mudah terdistraksi sehingga pekerjaan selain lebih lama dan hasilnya kurang maksimal. Target yang direncanakan pun menjadi sulit tercapai.
Manajemen waktu yang buruk dapat berdampak pada kesehatan, karena kurang tidur, kurang istirahat, menurunkan konsentrasi dan daya ingat, serta meningkatkan risiko stres dan kelelahan. Tidak mengatur waktu dapat menurunkan presentasi belajar atau kerja. Menunda tugas membuat pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan hasilnya kurang optimal. Kebiasaan tidak mengatur waktu juga menurunkan kepercayaan diri dan motivasi. Kegagalan memenuhi target dapat membuat seseorang semakin sering menunda pekerjaan. 4. Manfaat manajemen waktu. Manajemen waktu memiliki manfaat besar dalam meningkatkan produktivitas. Ketika seseorang mampu mengatur waktu dengan baik, ia bisa menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih efisien. Hal ini membuat pekerjaan atau kegiatan belajar menjadi lebih terakhir karena setiap aktivitas sudah direncanakan sebelumnya. Dengan pengelolaan waktu yang baik, seseorang juga dapat menghindari kebiasaan menunda pekerjaan sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih maksimal. Manajemen waktu juga dapat mengurangi stres. Jadwal yang jelas membuat seseorang tidak perlu terburu-buru menghadapi deadline, sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Selain itu, manajemen waktu membantu mencapai tujuan lebih cepat. Dengan menentukan prioritas, seseorang bisa fokus pada hal penting dan mengurangi waktu yang terbuang. Manfaat lainnya adalah membantu menyeimbangkan kehidupan. Waktu bisa dibagi antara belajar atau kerja, istirahat, keluarga, dan hobi, sehingga kualitas hidup lebih baik. Terakhir, manajemen waktu melatih disiplin dan tanggung jawab. Orang yang terbiasa mengatur waktu akan lebih mudah mengikuti jadwal harian, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mematuhi aturan yang sudah dibuat. Kebiasaan ini juga membantu seseorang menjadi lebih mandiri dan dapat dipercaya oleh orang lain, baik di sekolah maupun di lingkungan kerja nantinya.